Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji kepada Tuhan, kita kembali bisa bertemu satu sama lain untuk memuji, untuk menyembah nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, yang tentunya firman Tuhan ini akan meneguhkan dan menguatkan iman kita semua. Kita akan berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami beribadah, memuji, menyembah Engkau pagi ini. Kami rindu diberkati lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Roh Kudus menolong kami semua untuk kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Ini doa kami ya Tuhan, kami siap diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam kitab Esra pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Esra pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga mesti ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Esra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua, segala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Esra, lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing, dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri, dari perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula pekerjaan itu bukan perkara sehari 2 hari, karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang pembaharuan rohani terjadi. Pembaharuan rohani terjadi. Pembaharuan rohani selalu dimulai dari seseorang atau sekelompok orang yang berdoa, yang mengaku dosa,
dan menangisi jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh dosa. Nah, Ezra adalah salah satu orang yang memiliki hati seperti itu. Ketika Ezra bersyafaat, berdoa kepada Tuhan, Roh Tuhan bekerja menjamah hati umat yang berdosa, dan terjadilah pembaharuan rohani yang besar. Yang pertama, kita melihat bagaimana terjadinya pembaharuan rohani itu. Yang pertama, di dalam ayat pertama dikatakan kepada kita, sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berfirmanlah kepadanya, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Nah, bagaimana pembaharuan rohani terjadi pada saat itu? Karena ada kesadaran akan dosa. Ketika Roh Kudus menjamah hati orang berdosa, maka ia akan menyadari dosa yang telah diperbuatnya. Sebelumnya mungkin ia tidak merasa bersalah dan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Namun, ketika Allah berbicara, hamba-hamba Tuhan berbicara, terjadi kesadaran akan dosa. Ezra berdoa pada saat itu. Ezra mengaku dosa pada saat itu, menangis dan sujud menyembah kepada Allah. Terjadi kesadaran di antara umat Tuhan. Kesadaran itu membuat mereka menyadari bahwa mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan. Mereka sadar mereka adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mereka adalah orang-orang yang melawan perintah Tuhan, yang tidak mentaati firman Tuhan. Ketika Ezra berdoa, ketika Ezra bersujud di hadapan Tuhan, ketika Ezra menangis di hadapan Tuhan, umat Israel menyadari akan dosa-dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Sebelumnya, mungkin ia tidak merasa bersalah dan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Banyak orang seperti itu. Tetapi ketika disadarkan, ketika dijamah oleh Tuhan, ketika dibukakan hati oleh Tuhan, orang-orang itu menyadari akan dosanya dan bertobat di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah hatinya, maka muncul kesadaran baru bahwa hal itu berdosa dan mendukakan hati Tuhan. Apa yang terjadi dengan kita saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Pandemi COVID-19 sedang melanda dunia. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita harus menyadari bahwa ini adalah rencana Allah. Ini adalah kehendak Allah untuk menyadarkan kita manusia, untuk menangis di hadapan Tuhan, untuk bertobat di hadapan Tuhan, untuk bersujud di hadapan Tuhan, bahwa kita sudah melakukan dosa dan pelanggaran. Kita harus menyadari itu. Roh Kudus sedang bekerja saat ini. Roh Kudus sedang menyadarkan kita semua bahwa kita harus menyadari apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Roh Kudus menginsafkan kita, menyadarkan kita akan setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Kebangunan rohani terjadi, pembaharuan rohani terjadi karena ada kesadaran akan dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Datang kepada Tuhan, bersujud kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana pembaharuan rohani terjadi? Ayat yang kedua dikatakan, maka berbicaralah sekanya Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Bagaimana pembaharuan rohani terjadi?
Karena ada pengakuan dosa. Sadar akan dosa membuatnya menyesal dan mengakui dosa-dosa tersebut. Mari kita akui setiap dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Jangan kita bangga karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dosa membuat kita jauh daripada Allah. Tidak ada keuntungan kita memelihara dosa-dosa yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Sadar akan dosa-dosa yang kita lakukan. Menyesal dan mengakui setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan Yesus mengampuni kita. Maka dalam banyak peristiwa kebangunan rohani akan kita temukan begitu banyak orang yang tidak malu untuk mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam beberapa tayangan di media sosial, di TV-TV kita melihat, dengan adanya COVID-19 ini, banyak kita melihat orang di jalan-jalan meminta ampun kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyadari akan setiap dosa-dosa yang mereka lakukan, agar Tuhan bermurah hati, agar Tuhan mengasihani mereka, agar Tuhan mengampuni mereka, agar Tuhan juga melalukan COVID-19 ini dari kehidupannya. Mereka tidak malu-mengalu, mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Kebangunan rohani terjadi apabila kita sebagai umat Tuhan mengaku dosa di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bercermin, mari merefleksikan diri kita masing-masing, bahwa tidak ada satupun di antara kita yang benar. Semua kita telah menyimpang, semua kita telah menyeleweng di hadapan Tuhan. Mari akui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, supaya kebangunan rohani terjadi, pembaharuan rohani terjadi, kebangkitan iman terjadi di tengah-tengah masalah pergumulan yang saat ini kita alami. Dengan penuh penyesalan, kita mengaku dosa dan memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni kita. Maka pembaharuan rohani pasti akan terjadi. Bagaimana pembaharuan rohani terjadi? Yang ketiga, dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, ada karena komitmen pada kebenaran, maka kebangunan rohani terjadi. Roh Kudus juga akan menumbuhkan kembali kecintaan orang-orang terhadap kebenaran firman Tuhan. Itu yang terjadi. Pasti akan terjadi pembaruan rohani, pasti akan terjadi kebangunan rohani ketika Roh Kudus menyadarkan kita, ketika Roh Kudus menumbuhkan kembali kecintaan kita kepada firman Tuhan. Taurat Tuhan itu adalah sempurna. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan mampu untuk mengubah hati seseorang, mampu untuk memperbaharui kehidupan seseorang. Firman Tuhan itu menumbuh kembangkan kecintaan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan adalah kebenaran. Mari kita cinta kepada firman Tuhan. Mari kita rindu untuk kita makan minum firman Tuhan. Firman Tuhan itu menyegarkan kita. Firman Tuhan itu menguatkan kita. Komitmen itu mulai terlihat ketika mereka mengalami kehausan secara rohani. Aku rindu kepada kediamanmu. Aku rindu kepada rumahmu. Aku rindu kepada firman-Mu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan antusias mereka mendengarkan khotbah, membaca Alkitab, mengikuti pendalaman-pendalaman Alkitab, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Esra diberikan kekuatan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan,
Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan berdindaklah. Yesua sebagai seorang pemimpin pada saat itu, Esra sebagai seorang pemimpin pada saat itu, diberikan kekuatan, diberikan dorongan kepada tua-tua pada saat itu. Bangkitlah kamu. Kamu harus menguatkan hatimu. Kamu harus meneguhkan hatimu. Kami akan siap untuk mendampingimu, untuk mengadakan restorasi, untuk mengadakan pembaharuan terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Dan itu terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hati mereka sungguh-sungguh ingin mengetahui kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, melalui COVID-19 yang sedang mewabah dunia saat ini, yang akan membuat terjadi pembaharuan rohani terjadi, kebangunan rohani terjadi di tengah-tengah kita, adalah komitmen pada kebenaran. Seberapa banyak di antara kita dengan peristiwa ini, kita duduk diam bersama-sama dengan keluarga kita, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, cinta akan kebenaran firman Tuhan. Mari, kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk kita beribadah bersama-sama dengan keluarga kita, ya, itu adalah kesempatan yang terbaik untuk kita kembali kepada komitmen kepada kebenaran, cinta kepada firman Tuhan, cinta kepada Tuhan. Sebagaimana Bapak Ibu cinta kepada suami dan istri, sebagaimana orang tua dan anak-anak saling cinta satu sama lain. Ayo, tumbuh kembangkan cinta kepada firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah kebenaran. Cintai firman Tuhan itu. Renungkan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam, supaya engkau berhasil. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mari Bapak Ibu, kebangunan rohani terjadi, pembaharuan rohani terjadi ketika ada komitmen terhadap firman Tuhan. Ayo baca, renungkan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Pada malam hari ibadah bersama-sama keluarga, pada pagi hari ibadah bersama-sama keluarga. Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana pembaharuan rohani terjadi di tengah-tengah umat Israel pada saat itu, dan di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat maupun berkeluarga, karena ada keputusan untuk bertobat. Ayat 9 sampai ayat yang ke-13 kita melihat. Ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Lalu berhimpunlah semua orang, laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan. Maka bangkitlah Imam Esra lalu berkata kepada mereka, kamu sudah melakukan perbuatan tidak setia, karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing ini. Bagaimana pembaharuan terjadi di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu? Karena keputusan mereka untuk bertobat. Ketika mereka disadarkan oleh apa yang disampaikan oleh Imam Esra, mereka disadarkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah hati mereka. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mereka bertobat. Mereka akhirnya meninggalkan istri-istri asing, istri-istri yang tidak percaya kepada Allah itu. Mereka pulangkan, mereka kembalikan, mereka menyadari, mereka bertobat, mereka minta ampun bahwa apa yang mereka lakukan di depan itu dosa, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Akhirnya seseorang yang mengalami pembaharuan rohani akan terlihat dari perubahan hidupnya. Ada pengakuan-pengakuan terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Ia bertobat, ia minta ampun, ia tinggalkan semua dosa-dosa itu. Ia berbalik arah 100%, meninggalkan semua dosa itu, menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi apa yang telah dilakukan. Dengan penuh kesadaran dan kesungguhan, mereka akan meninggalkan jalan-jalan yang berdosa dan berbalik mengikuti jalannya Tuhan. Itu adalah pertobatan. Itu terjadi di tengah-tengah umat Israel di bawah pimpinan Imam Esra, dan terjadi pembaharuan rohani terjadi.
kebangunan rohani terjadi. Mereka semua berbalik kepada Tuhan, mereka semua bertobat kepada Tuhan, mereka semua mengasihi Tuhan. Mereka akan membereskan situasi dan kondisi yang membuatnya berdosa dan berkomitmen untuk membaharuinya sesuai kebenaran firman Tuhan. COVID-19 ini di hadapan Tuhan Bapak Ibu sangat kecil, tetapi Tuhan ingin melihat bagaimana kita. Apakah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan? Apakah kita mau minta ampun kepada Tuhan? Apakah kita mau menyadari akan dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Mengakuinya. Apakah kita mau juga cinta kepada firman Tuhan? Apa juga kita mau mengambil keputusan untuk bertobat kepada Tuhan? Minta ampun kepada Tuhan. Bahwa semuanya ini terjadi karena seizin Tuhan. Tuhan mau merendahkan hati kita supaya kita bertobat. Sujud kepada Allah. Sujud kepada Kristus, menyembah Dia di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya pembaharuan rohani yang seperti ini terjadi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita Bapak Ibu. Saya rindu akan ada pembaharuan rohani terjadi, akan ada kebangunan rohani terjadi. Melalui peristiwa ini kita akan diteguhkan, kita akan dikuatkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan dan menguatkan iman kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Sebagaimana kehidupan orang-orang Israel pada saat itu mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Kami rindu juga di tengah-tengah COVID-19 yang sedang mewabah dunia ini. Kami mau mengambil keputusan untuk menyadari setiap dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, untuk mengakui setiap dosa-dosa kami, dan kami mau mengambil komitmen untuk cinta kepada firman-Mu, cinta kepada kebenaran-Mu, dan kami mau bertobat berbalik dari setiap dosa-dosa yang kami lakukan untuk kembali kepada Allah. Kami rindu kebangunan rohani terjadi, kami rindu semua kami dipulihkan, kami rindu iman kami semakin diteguhkan dan dimurnikan melalui COVID-19 yang sedang mewabah dunia saat ini. Ini doa kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin.